Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas topik tentang bunuh diri yang sedang merajalela di kalangan mahasiswa dan pelajar. Diskusi kelompok. Oke. Di apa temanya? Tema di sini diskusi kelompok tentang Nah, bunuh diri yang sedang merajalela di kalangan mahasiswa dan pelajar. Menurut Mas Bayu sendiri, bagaimana pendapat Anda tentang banyaknya mahasiswa yang akhir-akhir ini ada di berita gitu kalau mereka itu bunuh diri karena ada masalah di tempat kuliah bahkan di rumah. Oke. Jadi begini, mungkin ya ini dalam pandangan saya mungkin pemikiran saya. Jadi pemikiran saya gini. Jadi kayak anak-anak yang mungkin bunuh diri atau yang itu yang penyebabnya itu mungkin karena pendidikan atau itu sebenarnya mungkin enggak. Lagi. Kalau anak-anak yang bunuh diri, alasan apa itu bunuh dirinya itu dalam hal pendidikan sangat tidak kompatibel. Kayak gimana ya? Gak masuk akal banget. Mungkin itu ada masalah internal. Jadi mungkin ada hal yang mendukung gitu. Maksudnya mendukung kayak mungkin ada masalah keluarga, masalah percintaan. Yang paling fleksibel mungkin masalah keluarga. Ya. Dari masalah keluarga itu terus kena masalah pendidikan, ya semakin mendukung mereka untuk stres. Dia stres jadi kayak Memicu stres. Ya, memicu stres gitu. Kayak udah ada masalah keluarga, udah ada masalah pendidikan. Cuma kalau dalam gini, kalau masalahnya di pendidikan mungkin saja, karena mungkin ada tugas yang sangat berat, ada tugas yang nggak ada waktu buat mengerjakan tugas yang sangat sulit, atau ada pengajar yang susah dihubungi atau gimana, mungkin itu bisa membuat stres. Maka itu kalau mau mengerjakan tugas itu mending yang santai saja. Kayak kerjakan itu tidak memakan kita, kerjakan sebelum kerjakan di waktu yang lama ya. Jadi ada deadline-nya semisal tanggal 20 gitu ya. Kerjakan tanggal 7, tanggal 6. Pokoknya itu ya betul kan betul. Kan maksudnya itu waktu santai dulu. Kayak waktu santai. Jadi kan kalau semua kita sudah mengerjakan, jadi nanti itu kayak ada tugas-tugas lain itu kita bisa enjoy gitu. Ya, betul sekali. Betul. Ya. Masa. Coba menurut Mas Davi seperti apa tentang kasus ini? Kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa dan pelajar. Menurut saya bodoh. Kenapa harus bunuh diri? Itu yang patut dipertanyakan. Apa alasannya? Mungkin ya ada yang membeberkan karena masalah cinta, ekonomi, sok-sokan ekonomi. Danya bunuh diri itu. Padahal menurut saya anak zaman sekarang kan sudah enaknya saja hidup dibiayai orang tua. Kurang apa? Padahal masalah cinta. Padahal yang lebih menyakitkan itu orang tua loh. Kita kan lihatlah orang tua berjuang untuk kita. Kita udah hidup berapa tahun? Semisal ya, bayangkan kita udah umur 20 tahun, orang tua kita itu jauh 20 tahun untuk kita. Ya kita udah dibiayain, udah dienakin sama orang tua. Apa kita masa kita bunuh diri? Bukannya tambah menyelesaikan masalah, tambah menambah masalah. Orang tua kita nanti kena mental, stres kehilangan anak, nanti malah jadi omongan tetangga, nanti ngurusin uang buat pemakaman, buat ya dibilang bodoh sih, iya, dibilang tapi ya kita nggak tahu kan mental mereka. Kita nggak bisa menjudge mental mereka kalau kita belum merasakan. Ya. Sok-sokan bicara mental. Waduh. Gak boleh gitu. Jangan begitu Mas Davi, gak boleh. Mental semua tuh Nggak suka. Siapa sih yang suka? Gak ada yang suka. Iya. Betul. Sok-sokan ngomongin mental.
Iya, seperti masih berarti kan? kasus sebelumnya, kasus akhir-akhir ini tuh ada pelajar kelas 2 SMP yang dia loncat ke rel kereta ditabrak. Itu gimana menurut Mbak Jihan sendiri? Ngapain? Dia itu permasalahannya apa? Penyebab bunuh dirinya apa? Cinta. Lihat di suratnya sih cuman minta maaf kepada ibu bapaknya dan teman-temannya yang baik katanya. Bukan. Dia punya masalah internal sendiri. Gak gara-gara mungkin dibully teman, soalnya Dia capek sekolah. Capek sekolah. Berarti dia capek sama pendidikannya, capek sama tugas-tugasnya. Lah, Tugas dia kan sekolah. 2 Kalau SMP. capek ya Kalau tidur. capek, kita semua juga capek. Kalau capek ya bisa bilang lah, bantu ke orang tua, minta bantuan, ke teman-teman yang barangkali curhat, cerita, jangan dipendam sendiri. Kalau dipendam sendiri jadi penyakit hati, jadinya begitu. Ya, menurut saya itu gara-gara tren-tren di TikTok Tren-tren. yang nggak jelas itu. Soal bicara mental. Kadang-kadang juga sih, mereka juga kayaknya kurang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Betul sekali. Tapi dampak yang paling utama itu ya kan anak-anak yang bunuh diri itu kan karena sosial media, Mun. Melihat tuh kayak Terdampak. mental breakdown-nya. Ya, mental health kayak Mental health ya. selasa mereka itu kayak dikucilkan itu. Self harm. Self-harm. Bukan, Tapi paham. Self diagnosis. sebenarnya kayak gimana ya? Kalau kita punya masalah internal, kayak kena ada mental internal, kita itu ucapkan sama yang ada kayak bisa ke teman, cerita ke teman. Kalau jadi begini aja. Kalau semisal teman nggak mau dengar cerita kita, ya kita utarakan gitu loh. Ceritanya itu di sosial media kan bisa. Jadi digunakan sosial media dengan baik loh. Sosial media. Nanti kan pasti ada yang respon kan. Nah, responan itu kita ambil maknanya, ambil positifnya, jangan negatifnya aja. Kamu negatif, ambil negatifnya, semakin kamu pendam, tambah malah ada semakin besar niatan itu. Jadi sebenarnya kayak gini, bro. Hidup tuh apa ya? Jangan terlalu dibawa hati ya. Jangan terlalu dibawa mendalam kayak nggak semuanya itu tentang nggak semuanya itu harus kita ambil ya. Jadi ya kita ambil, kita berikan, maksudnya gitu kan. Jadi nggak harus semua kita ambil kayak wah aku dibully gini. Ya jangan dipendam. Bicarakan bisa kepada orang tua, dosen, guru, semua omongkan siapa yang membuli kita dibully karena apa. Kan bisa nanti kan dosen atau guru bisa membantu kan. Orang tua juga, apalagi orang tua kan pasti bisa membantu kayak Orang tua pasti membantu. kan kayak bisa mungkin nanti bisa kalau misal di sekolah ya bisa kan nanti pindah sekolah nanti atau bilang kan jadi kan yang membuli bisa dikeluarkan atau kena sanksi. Lah kan itu pasti akan mempengaruhi mereka juga. Pasti juga kan. Nah, jadi ya kalau ya intinya itu kalau punya masalah, kalau punya apapun itu jangan dipendam. Ucapkan, ungkapkan saja. Enggak apa-apa Mas, kalau enggak ada yang dengar ya ungkapkan yang bisa menulis sosial media tidak. Kita ungkapkan loh, jangan dipendam. Iya, betul sekali. Kalau bisa tuh cari kegiatan yang bermanfaat lah. Produktif. Oke. Menurut kan di sosial media itu banyak pro dan kontranya nih, seperti kayak pronya kasihan mungkin dia dibully kayak yang mahasiswi UNES kemarin kan banyak yang ikut sedih kayak kepergiannya gitu. Ada juga yang kontranya kayak kok bisa sih bunuh diri nyusahin orang tua segala macam gitu. Kalian tuh tim pro atau kontranya tentang Sebenarnya bunuh diri? kita kontra sih ya. kontra lah. Karena kita nggak mendukung apa itu bunuh diri itu malah apa ya merugikan masyarakat juga. Pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah. Nggak semuanya itu harus bunuh diri gitu. Kalau Mati. hidup itu Tuhan itu sudah memberikan kita itu jalan yang baik, sudah memberikan kita nanti kedepannya itu gimana, sudah kan. Makanya kita mau dilakukan dunia kan karena apa? Kita kan sudah diberi dalam Islam ya. Dalam Islam tuh kita itu sudah diberikan kebahagiaan. Di mana nanti ada kebahagiaan kita sendiri. Nah itu alasan kita mau lahir ke dunia itu. Nah kalau kita belum mencapai kebahagiaan itu kok malah matiin diri sendiri ngapain? Iya, bukannya nanti kita dapat kebahagiaan itu malah nanti kita dapat penyesalan. Itu masuk neraka. Betul. Ya, Orang bunuh diri jelas. langsung masuk neraka.
Iya kan maksudnya. Apalagi ya masih Islam Kristen apapun kalau bunuh diri ya pasti masuknya kan. Betul sekali. Mas Ya Bayu. bukan sudah merugikan diri sendiri, merugikan agama, merugikan orang tua, dan orang lain. Jadi nanti bisa jadi omongan, nanti kalau orang tua anaknya itu nggak pernah dididik baik loh, orang tua kita juga yang kena. Iya, tolong jangan bunuh diri lah. Kalau dibilang apakah kita mendukung? Oh tidak, sama sekali tidak mendukung. Nggak ada yang mendukung bunuh diri. Hidup kok disetir TikTok. 10 menit minimal Iya. kan? Minimal 10 menit. Betul. Apakah kalian ada Maksimal 10 menit. Itu gak apa-apa. pesan-pesan tentang kasus ini gitu dan saran untuk orang-orang di luar sana? Saran buat kita semua juga sebagai teman-teman, siapa tahu yang kita bakal lelah menghadapi semester-semester berikutnya gitu, agar tidak berpikir untuk ke sana bunuh diri. Saran saya ya kalau ada masalah ya cerita. Kalau bisa cerita. Kenapa dipendam? Itu malah membuat stres. Nggak ada solusinya malah kalau dipendam. Punya masalah juga harus ke psikolog kalau ada teman. Ya, ingat orang tua yang di rumah dan nafkahin. Kita juga jauh dari orang tua kan di sini. Ya, benar. Enggak, om aku ide. Kan lu. Iya. Tuh semuanya itu pesannya itu jangan pernah terbesit dalam pikiran itu untuk bunuh diri, karena bunuh diri itu nggak baik. Cintailah dirimu sendiri. Cintai dirimu sendiri. Dekatkan Enggak. diri kepada Tuhan. Iya. Tuhan itu sudah memberikan kita yang terbaik. Jadi kita nanti akan dapat yang terbaik di hidup kita. Jadi jangan pernah berpikiran untuk bunuh diri. Jadi kalau teman-teman sekalian mengalami hal yang sulit dan harus butuh teman cerita, bisa datang ke Bayu, Davi. Waduh, nggak apa-apa, kita dengarkan baik-baik. Ya betul sekali. Saya maki-maki. Saya mati. Berarti jangan ke Mas Davi. Jangan dong. Jangan ke Mas Davi. Kasihan. Betul sekali. Baik, ini adalah sekian diskusi kelompok dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon Was- dimaafkan. Ya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.